Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah mengaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 57 dan ayat 58 dengan tema kenaikan Isa Al-Masih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dzalika natsluhu 'alaika minal ayati waddzikril hakim. Wa ammal ladzina anapun utai wong akeh amanu kang iman sapa aladina wa amilu lan nglakoni sapa ladina amanu nglakoni as-sholihati pira-pira ngamal soleh ngamal bagus. Fayuwaffihim mongko bakal mbayari sapa Allah taala ing aladina amanu ujurahum ing pira-pira ganjarane aladina amanu. Allah utai Gusti Allah taala iku la yuhibbu ora demen sapa Allah adzalimina ing wong kang padha zalim kabeh. Ayat 58. Dzalika utai mengkon-mengkono perkarane Nabi Isa alaihi salam iku nasluhu maca kenungsun ing dzalik ngalaika ing krana sira Muhammad minal ayati kali tetep saking pira-pira ayat wa dzikril hakim lan dawuh kang kukuh kuat. Ayat 57. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Orang yang beriman itu kan harus satu paket. Rukun iman kan ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, malaikat yang jumlahnya 10 itu. Yang terkenal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Dan iman kepada kitab, itu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Dan pada Rasul 25 yang terkenal. Dan iman kepada hari kiamat dan iman kepada qada dan qadar. Itu harus diyakini. Beramal soleh itu harus memang gandengannya itu iman beramal soleh. Jadi orang beriman seperti itu adalah orang yang membenarkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak itu saja, orang beriman juga mengakui kenabiannya, kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Wajib mengakui kitab yang dibawanya kanjeng Nabi Muhammad SAW, kitab suci Al-Quran. Orang beriman mengamalkan segala perintah Allah sekuat-kuatnya, semaksimal menjalankan segala perintah Allah dan juga meninggalkan semua larangan Allah. Allah akan menyempurnakan pahala mereka, pahala orang-orang yang beriman tanpa ada kekurangan sedikit pun, belas tidak ada kekurangan sedikit pun. Bahkan dilipat gandakan. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa orang yang mempunyai sifat sebaliknya, berarti sifat ingkar, kufur, membangkang, tidak beriman, berarti
orang itu telah menganiaya dirinya sendiri. Karena menganiaya dirinya sendiri, mereka itu loh, orang yang ingkar itu loh, tidak dicintai Allah. Tidak dicintai Allah. Dan bahkan mendapat siksaan dari Allah yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Kita berdoa, keluarga kita, teman kita, masyarakat kita, jadikanlah ya Allah jadi orang-orang yang beriman dan amal soleh. Ayat 58. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa berita yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berita tentang Nabi Isa alaihissalam, berita Maryam, Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya alaihissalam, ya, dan kisah-kisah orang kaum Hawariyun, dan juga kisah orang Yahudi dari keturunan Bani Israel. Itulah kisah yang benar. Kisah yang benar dan sebagai introspeksi dan sebagai koreksi terhadap berbagai kepercayaan yang tersiar di kalangan ahli kitab pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran itu abadi di dunia sampai akhirat itu. Ya kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan di dunia suka ngaji Al-Quran, di alam kubur masih ngaji kitab suci Al-Quran, bahkan di akhirat di surga masih ngaji kitab suci Al-Quran. Berdoa, tapi di dunia dipraktekkan. Dalam kisah ini terdapat berbagai macam teladan dan butir-butir hikmah yang sangat berharga, sehingga orang yang beriman itu dapat mengambil petunjuk daripadanya, dari kisah teladan tadi, dan bisa memahami syariat Allah serta bisa memahami prinsip-prinsip tentang kehidupan bermasyarakat makhluk sosial. Dalam kisah tersebut, ya, kisah Nabi Isa, Maryam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan kisah-kisah orang kaum Hawariyun itu terdapat bukti-bukti yang nyata. Jadi ada tahu itu di situ ceritanya kalau orang Yahudi keturunan Bani Israel yang menentang itu. Dalam kisah itu terdapat bukti-bukti yang nyata yang menolak pendapat utusan-utusan Nasrani dari penduduk Najran dan pendapat orang-orang Yahudi yang mendustakan risalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang menolak kebenaran agama yang dibawa Nabi dan Rasul, Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu diceritakan. Maka kita sebagai umat Islam, kaum muslimin, hakikatnya hidup itu sejarah, cerita. Kalau kita di dunia baik, ikhlas, nanti kalau mati ceritanya juga baik. Oh, si fulan itu orangnya baik, sabar, tenang, istiqomah. Kalau kita hidup dunia cerewet, suka mengejek, suka memfitnah, kalau mati ceritanya, oh si fulan kak itu banyak memfitnah, mengadu domba. Baik amalnya tapi kelihatannya tidak ikhlas, akhirnya mengungkit-ungkit, memfitnah temannya, saudaranya, tetangganya. Nah, semuanya itu cerita, meninggal cerita. Mudah-mudahan kita hidup di dunia, mati sewaktu-waktu meninggal cerita yang baik. Amin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.